kita harus mematikan hal-hal yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, itu betul-betul harus dimatikan. Penyembahan berhala, keterbebanan itu harus ada. Untuk apa? Untuk memuliakan Bapa di surga. Dan kalau kita tumbuh, kalau kita berakar, itu akan mendewasakan karakter kita, saudara. Ya. Oleh karena itu pemahaman pengajaran firman itu sangat penting, hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting, dan kita mencontoh karakter Tuhan. Ya. Shalom, saudaraku kekasih di dalam Kristus, dimanapun berada, jemaat GAP Daat ataupun yang lainnya. Pada hari ini saya menyampaikan kabar baik, yaitu firman Tuhan dengan tema arah pertumbuhan orang percaya di dalam Kristus. Sebelum saya menyampaikan itu, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami semua. Terpujilah namamu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Engkau adalah Bapa yang menjadi tuntunan bagi setiap kami. Engkau yang menumbuhkan, Engkau yang mengarahkan, Engkau yang menjadi dasar bagi kehidupan kami, sehingga kami menjadi kuat, kami menjadi kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau membuat kami menjadi orang-orang yang senantiasa kuat, menjadi orang-orang yang senantiasa teguh. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kami terus berakar di dalam Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan pengurapan yang daripada surga, sehingga firman yang disampaikan tidak akan berlalu begitu saja, tapi firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua, dan firman-Mu yang akan membawa kami untuk bisa kami lebih berakar lagi di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan tetap kuat karena Tuhan. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, glory haleluya, amin. Tema yang seperti saya sampaikan yaitu arah pertumbuhan orang percaya di dalam Kristus. Sebagai orang percaya yang diangkat menjadi anak-anak Allah, kita harus bertumbuh. Bertumbuh seturut dengan rancangan Bapa. Bertumbuh dalam segala arah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala arah oleh karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Pertanyaannya, bagaimanakah kita menuju ke arah pertumbuhan Tuhan itu? Yaitu kita harus mempunyai sebuah kepenuhan di dalam kehidupan kita. Kepenuhan di dalam Kristus, kepenuhan hidup dalam Kristus. Di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-6 dikatakan di sini tetap atau tinggal di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Dan yang kedua, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Jadi kita juga harus dibangun, kita harus berakar di dalam Kristus. Kita juga harus teguh di dalam iman kita, seperti itu. Dan kita juga harus mempunyai hati yang penuh ucapan syukur, di mana kita bertumbuh oleh dan dari bagi Dia, mempunyai iman yang teguh. Tuhan mau kita terus bertumbuh ke arah Dia. Jadi kalau kita bertumbuh ke arah Dia, kita harus mempunyai ucapan syukur,
melalui ucapan syukur, apapun yang terjadi, itu yang akan membawa kita untuk lebih kokoh. Jadi bacaan di atas adalah rancangan pertumbuhan orang percaya di dalam Kristus. Rancangan pertumbuhan Tuhan atas kita, yaitu rancangannya indah, ya. Saat menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27, begini firman Tuhan, saya akan bacakan. Dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu, kita garis bawahi, menurut gambarnya dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dari sini jelas, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27, Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Berarti pada waktu penciptaan manusia itu semuanya baik. Tujuannya apa? Semuanya baik untuk bisa berkuasa, untuk bisa menguasai keberadaan dunia. Ya, seperti gitu. Tapi manusia tidak luput untuk berbuat dosa. Kalau kita melihat dari proses mulai dari penciptaan, Kejadian pasal 1, ya, kemudian terjadi juga Kejadian pasal 3 yaitu kejatuhan, sampai apa? Kehilangan kemuliaan. Manusia ini kehilangan kemuliaan. Kejatuhan manusia ada di dalam, dikatakan dari penciptaan tadi ya, yang mencerminkan Allah dalam kemuliaannya. Di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia yang dirancang segambar dengan Allah sendiri, tapi di dalam Kejadian pasal 3 dia melakukan sebuah pelanggaran sehingga apa? Tatanan itu tadi rusak, ya. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah, dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah yang sempurna pun rusak. Manusia tidak lagi dapat mencerminkan dan memuliakan Allah. Bahkan manusia terbuang jauh dari hadapan Allah dan makin berkajang dalam dosa, ya. Jadi kejahatan manusia itu senantiasa bertambah-tambah dengan adanya apa? Kebohongan, jatuh dalam dosa. Pakai topeng, jatuh dalam dosa. Kemudian apa? Tinggi hati, jatuh dalam dosa. Akhirnya apa? Sampai hal-hal yang kriminal, pencurian, ya, jatuh dalam dosa. Jadi keadaan berdosa ini membutuhkan kedatangan Kristus. Untuk supaya terjadi apa? Penebusan. Jadi gambar Kristus tadi supaya benar-benar nyata di dalam kehidupan orang percaya. Jadi supaya gambar Kristus yang tidak kelihatan itu bisa nyata melalui sebuah penebusan secara ilahi. Di dalam Roma 8 ayat 29 pun dikatakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, adalah sebuah panggilan hidup kita orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi pribadi Kristus dan karyanya itu supaya nyata di dalam kehidupan kita. Jadi kita ini menjadi anak-anak Allah, ya. Kita mempunyai dasar yang teguh, kita mempunyai akar yang kuat di dalam Dia. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 sampai dengan 17, tapi saya ambil ayat 10 dan 11 saja. Begini bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan
bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar yang kokoh teguh dalam sebuah pertumbuhan itu ibarat rumah ya saudara ya. Ibarat rumah. Jadi kalau kita membangun sebuah rumah tentu harus ada sebuah pondasi. Pondasi itu harus kuat. Tujuannya apa? Melalui fondasi itu kuat, maka rumah ini berdiri di atas batu, yaitu Kristus, batu karang yang teguh. Rumah ini akan menjadi kuat. Kalau rumah ini kuat, kita tidak mudah terombang-ambingkan. Kalau kita melihat di dalam kitab Matius tentang dasar bangunan yang kokoh ya. Bangunan di atas pasir atau bangunan di atas batu. Kalau di atas pasir, rumah itu apabila terkena badai, terkena banjir, dia akan hanyut. Begitu juga kita. Dengan segala permasalahan, kita akan hanyut. Tapi kalau kita dibangun di atas dasar yang teguh, rumah ini akan mempunyai kekuatan. Itulah sebuah pertumbuhan kerohanian kita. Jadi di sini kita pun dalam pertumbuhan kita harus benar-benar mempunyai hubungan yang manis dengan Tuhan. Kita mempunyai sebuah penyembahan di hadapan Dia. Kita membaca firman Tuhan. Kita mempunyai doa. Maka apa? Kita akan mempunyai sebuah pertumbuhan yang baik. Dan apabila kita ini mempunyai hubungan yang manis, kita tidak akan mudah tergoyahkan. Sebab apa? Kita juga mempunyai hati yang terbuka untuk mau dibersihkan. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 8 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di sini Tuhan menegaskan bahwa Bapa itu adalah pengusaha. Jadi Yesus adalah pokok anggur. Di sini kita harus nempel. Melalui nempel itu tadi, kalau kita ini tidak bersih ranting-ranting kita masih mempunyai iri, kita dengki, kita malas, itu akan dibersihkan. Tujuannya kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita bisa berbuah banyak. Sebab kalau kita di luar itu kita tidak akan berbuat, menghasilkan apa-apa. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi kenapa kita harus mempunyai rumah yang teguh, yang kokoh, dan kita mempunyai hati yang terbuka untuk mau diubahkan? Tujuannya apa? Supaya Bapa di surga itu dipermuliakan. Dan kita, ya, dikatakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak karena kita mau senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita menjalat jiwa bagi yang lain. Kita berbuah banyak, kita juga bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan berarti kita berbuah banyak, kita itu diam saja di tempat, ya. Tapi kita juga harus bisa menjadi garam dan terang dunia itu tadi. Sehingga kita bisa berbuah banyak bagi Kristus. Seperti itu saudaraku. Itulah bidang pertumbuhan kerohanian yang memungkinkan kita harus terus bertumbuh, ada progres di dalam Kristus. Dan yang selanjutnya, untuk supaya kita bisa kokoh, bisa kita ini berakar dan dibangun terus di atas Dia, kita harus di samping mempunyai rumah yang kuat, hubungan pribadi dengan Tuhan dengan baik, kita harus mempunyai pemahaman daripada pengajaran, ya. Jadi di dalam Mazmur 119 ayat 97, 102, 104, 105 dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu. Tadi saya katakan juga kita harus mau menggauli firman Tuhan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, sebab engkaulah yang mengajarkan aku. Bidang pertumbuhan yang membuat kita akhirnya apa? Mengenal karakter. Karakter siapa? Kristus, karya dan kehendak daripada Tuhan Yesus, ya. Ayat yang selanjutnya 104, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu
Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Jadi kita tidak akan bisa memakai topeng lagi. Kita akan membenci segala kepalsuan. Tapi kita belajar untuk memahami kebenaran firman dan kita memasukkan hidup kita dalam firman itu dan firman dimasukkan dalam hidup kita sehingga kita mempunyai sebuah pengertian dan pertumbuhan. Ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman Tuhan yang akan memberikan dampak untuk membawa kita, karena firman itu dikatakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Melalui semuanya itu, firman itu akan berdampak di dalam kehidupan kita dan firman itu yang akan mendewasakan kita. Kadang kita ini enggak mau didewasakan ya, apabila kita mendapatkan firman, teguran, kita ini kadang, bukan untukku, tapi untuk si B, si C, si D, seperti gitu. Tapi kalau kita mau membuka hati bahwa firman itu untuk kita, maka kita akan lebih lagi mengenal karakter Tuhan. Dan yang selanjutnya, melalui kalau kita ini berakar, bertumbuh, dan dibangun di atas Dia, maka kita juga mempunyai sebuah kedewasaan karakter. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10, saya ambil dari ayat 5 dan 9 saja, dikatakan agar keserupaan dengan Kristus, ya, mempunyai keserupaan. Saya baca di sini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengertian yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kalau kita mau berakar, bertumbuh, ya, segala arah di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, kita harus mempunyai sebuah keserupaan dengan Kristus. Tadi saya katakan tentang mati daging. Jadi kita harus mematikan hal-hal yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, itu betul-betul harus dimatikan. Penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu bukan berarti kita itu menyembah, misalnya pergi tempekong atau bukan. Penyembahan berhala termasuk kita ini selalu mengagumi sesuatu yang dikatakan lebih mulia dari Tuhan, ya. Contoh misalnya ya, kita punya rumah baru. Kita mempunyai barang-barang yang baru dan bagus. Kita lap terus, kita pegang terus, kita kagumi ya. Dan kita melupakan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan kita lupakan. Itu adalah bagian daripada penyembahan berhala. Itu juga bagian daripada hawa nafsu, nafsu jahat. Jadi tidak hanya yang dikatakan nafsu jahat kita benci orang. Penyembahan berhala kita tidak pergi tempekong. Tapi apa yang saya katakan tadi itu adalah bagian dari semuanya itu. Itu yang harus kita matikan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya. Karena apa? Semuanya itu akan mendatangkan murka Allah. Jangan sampai Tuhan itu murka, ya. Jangan sampai Tuhan itu murka. Saya akan bersaksi sedikit ya. Ini tentang kehidupan saya. Saya sangat senang mempunyai, dulu itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin 20 tahun yang lalu. Saya itu beli pintunya itu bagus, saudara. Pintu ruang tamu ya, bagus banget.
peliturannya, terus dikatakan openan. Kalau openan tuh kayunya kering katanya gitu ya. Dan kalau kayunya kering dia tidak gampang mulet, itu bagus. Setiap pagi begitu bangun, biasanya kalau saya bangun itu saya duduk, saya nyembah, muji Tuhan. Saya baca firman, saya merenungkan firman-Nya. Ini enggak, karena saya saking bangganya. Saya lap terus pintu itu. Sehingga pada suatu saat Tuhan itu izinkan semua terjadi apa? Rumah saya dibobol maling. Lah, dibobol maling itu dengan cara apa? Pintu tadi dirusak, dicongkel-congkel enggak karuan sehingga bentuknya itu jadi jelek. Dari sini saya mulai belajar. Oh, berarti Tuhan itu mau Tuhan yang didahulukan, bukan saya memberhalakan ini. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi bagian-bagian ini membuat apa? Tuhan itu murka. Semenjak itu saya bertobat. Semenjak itu kalau saya diberkati apapun yang baru, saya menganggap bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi saya tidak memberhalakan itu lagi, saudara, ya. Jadi dari sini biarlah itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk kita benar-benar mempunyai hati untuk terus condong kepada Tuhan. Yang selanjutnya, bagaimana supaya kita bertumbuh ke segala arah, saudara ya, di dalam Kristus, dalam pertumbuhan kita untuk kuat, untuk kokoh, untuk kita teguh dalam iman kita dan melimpah dengan ucapan syukur, gitu ya. Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Katakan gini, hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini adalah nasihat daripada Rasul Petrus hidup sebagai orang Kristen yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi itulah bidang-bidang yang membawa kita, mengajak kita untuk apa? Kita mengenal dan terlibat di dalam pekerjaan Bapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi dari sini, apabila kita itu mau bertumbuh di segala arah, kita harus menempatkan bidang-bidang tersebut, ya. Yang selanjutnya yaitu di mana kita itu untuk supaya kita mempunyai sebuah pertumbuhan di segala arah di dalam Kristus, kita juga harus bisa memahami, dan tidak hanya memahami tapi melakukan. Kita baca di dalam Lukas, ya, Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Dikatakan perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, kerajaan Allah, tetapi
kepada orang-orang lain itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekarang mendatang memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Perlu digarisbawahi, benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatirannya dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini kita memahami ya, apa yang dimaksud daripada kitab Lukas tadi. Kita harus memahami firman itu, kita harus melakukan firman itu dan menularkannya seumur hidup yang makin memantapkan pertumbuhan kita. Jadi firman itu juga harus bertumbuh. Firman itu tidak bisa hanya sekedar dibaca, tapi benar-benar harus dipahami dan dilakukan. Itu yang akan membawa pertumbuhan. Dan kalau kita mau bertumbuh ke segala arah, proses pertumbuhan itu harus terjadi. Keterampilan di dalam kita melayani untuk bisa mengenal Bapa, terlibat di dalam pekerjaannya, itu benar-benar harus ada di dalam hidup kita. Keterbebanan itu harus ada. Untuk apa? Untuk memuliakan Bapa di surga. Dan kalau kita tumbuh, kalau kita berakar, itu akan mendewasakan karakter kita, saudara. Ya, oleh karena itu pemahaman pengajaran firman itu sangat penting, hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting, dan kita mencontoh karakter Tuhan, ya, sehingga apa? Bertumbuh ke segala arah itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan orang percaya, dan kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh Bapa yang baik. Engkau mengajarkan semua yang baik kepada kami untuk kami mempunyai sebuah pertumbuhan yang benar di dalam Engkau, untuk kita tetap tinggal di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau, dibangun di atas Engkau. Dan melalui sebuah pertumbuhan ini yang akan membuat kami untuk semakin eksis di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih karena kami menjadi dewasa, kami akan melakukan pekerjaan yaitu bagian kami, yaitu pelayanan kami, dan kami juga akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap loh hati kami, sehingga kami berbuah bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati gembala sidang GAP Daat di tempat ini dengan kasih, anugerah, kemurahan, kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati anak-anaknya. Tuhan memberkati Tuhan apa yang dikerjakannya. Buatlah semuanya berhasil. Terpujilah nama-Mu. Tuhan juga membentengi rumah yang ditinggalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membentengi di setiap bidang apapun yang dikerjakan. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kasih anugerah kemurahan yang daripada surga turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.